Houthi ancam serangan sejumlah lokasi sensitif di Israel jika hal ini terjadi. Houthi Yaman mengatakan akan melakukan penyerangan sejumlah lokasi sangat sensitif apabila hal ini terjadi di Israel. Laporan Rai Al-Yom itu setelah kabar Israel sedang memperkuat militernya di wilayah selatan menjelang kemungkinan konfrontasi. Anggota Biro Politik Houthi Fadel Abu Talib mengatakan jika musuh Israel terlibat dalam tindakan apapun terhadap rakyat kami tidak akan ragu untuk menyatakan jihad melawan musuh ini. Kami tidak akan ragu meluncurkan serangan terkuat terhadap lokasi-lokasi yang sensitif bagi musuh kami, ungkapnya. Abu Talib menambahkan pernyataan para pejabat perang Zionis yang menyatakan bahwa Yaman adalah ancaman bagi entitas Zionis telah diulangi. Oleh karena itu kami mengingat bahwa permusuhan kami terhadap Israel sebagai entitas dan juga memusuhi umat kami adalah prinsip kemanusiaan dan moral serta kewajiban agama. Menurut laporan Badan Penyiaran Israel, militer telah mempersiapkan kemungkinan serangan oleh milisi Irak dan Houthi yang didukung Iran. Ketakutan ini meningkat pada peringatan Jenderal Iran Qasem Soleimani dan juga ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh pada akhir November lalu. Teheran menyalahkan Israel untuk serangan terakhir dan telah bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, takut diserang Houthi Yaman, Israel kerahkan sistem rudal Iron Dome. Israel telah mengerahkan baterai sistem pertahanan rudal Iron Dome dan Patriot di sekitar kota selatan Eilat karena takut akan serangan oleh pasukan Houthi dari Yaman. Menurut laporan media Israel yang dikutip Middle East Monitor pada Sabtu 9 Januari 2021, militer Zionis telah mempersiapkan diri dari kemungkinan serangan pasukan Houthi dan kelompok milisi Irak yang didukung Iran. Ketakutan ini meningkat pada peringatan setelah tiada Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat. Juru bicara militer Israel Hidai Zilberman mengatakan kepada media Arab Saudi bulan lalu bahwa militer negara Yahudi itu memiliki intelijen yang menunjukkan bahwa Iran sedang mengembangkan pesawat tak berawak dan senjata pintar di Irak dan Yaman dengan kemampuan menyerang Israel. Minggu ini, tentara Iran mengadakan latihan militer drone skala besar dengan menampilkan berbagai macam kendaraan udara tak berawak ataupun UAV yang diproduksi di dalam negeri dengan jangkauan yang dilaporkan dari 20 km hingga 1000 km. Pemimpin gerakan Houthi, Syed Abdul Malik Al-Houthi, sebelumnya sudah mengatakan akan menyerang Israel dan telah menjadi pengkritik tajam terhadap normalisasi antara negara-negara Arab dan negara yang menduduki Palestina tersebut. Dia menggambarkan Israel sebagai musuh utama dunia Muslim dan memperingatkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada bulan Juni lalu agar tidak menormalisasi hubungan dengan Israel. Tahun lalu, Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Houthi yang berbasis di sana, Jenderal Mohammed Al-Atefi menyatakan bahwa target militer dan maritim di Israel telah diidentifikasi. Kami tidak akan ragu untuk menyerang mereka jika pemimpin memutuskan untuk melakukannya, katanya. Otoritas Houthi juga prihatin dengan ambisi Israel di Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb, serta perkembangan di Pulau Socotra di Yaman yang saat ini berada di bawah kendali pasukan yang didukung Uni Emirat Arab. Ada laporan rencana Emirat Israel untuk mendirikan pangkalan militer bersama di pulau itu. Cendekiawan Muslim dunia serukan boikot massal Israel. Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional pada Minggu menyerukan boikot massal terhadap Israel sampai mereka menarik diri dari semua wilayah di bawah pendudukannya. Pernyataan dari lembaga Islam tersebut ditandatangani oleh Presiden Ahmed Erraishuni dan juga Sekretaris Jenderal Ali Al-Karadagi dan dipublikasikan di laman Facebook resminya. Kami menyerukan memboikot negara Israel yang saat ini menduduki Masjid Al-Aqsa. Mereka sudah tidak membiarkan saudara dan saudari kita di dataran tinggi Golan untuk tinggal dengan aman, Suriah dan di Palestina, serta menghancurkan tanah dan rumah mereka,
tulis pernyataan itu dilansir Anadolu Agency. Rilis resmi mengatakan melawan pendudukan dengan cara yang sah dan mengusir penjajah adalah kewajiban moral menurut Islam, diakui oleh hukum internasional dan juga resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mereka yang membeli atau memasarkan barang penjajah diakui sebagai orang pendosa yang bersekongkol dalam kejahatan itu. Karena itu, kami menyerukan kepada semua muslim untuk boikot ekonomi massal terhadap Israel sampai mereka menarik diri dari semua wilayah pendudukan, tambah pernyataan itu. Saat ini, Mesir dan Yordania sudah menormalisasi hubungan dengan Israel, sedangkan negara Arab terbaru yang mengikuti jejaknya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sementara itu, polisi Israel melarang ribuan warga Palestina untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa dengan dalih memerangi COVID-19. Saksi mata menyebutkan polisi Israel mendirikan pos pemeriksaan di pintu masuk kota tua Yerusalem. Selain itu, polisi juga melakukan pencegahan terhadap warga Palestina yang hendak memasuki Masjid Al-Aqsa. Pengkhutbah Masjid Al-Aqsa Sheikh Ekrema Sabri mengutuk tindakan Israel dan mencatat Palestina dicegah dengan dalih COVID-19. Padahal sebaliknya, tur harian pemukim Yahudi Israel sedang diatur dan dilindungi oleh polisi Israel. Selama warga Palestina memakai masker, mereka membawa sajadah dan menjaga jarak sosial, tidak ada pembenaran mencegah mereka masuk ke dalam masjid, kata Sheikh Sabri dilansir dari Middle East Monitor pada Minggu 3 Januari kemarin. Sabri juga mengajak semua muslim bepergian dan sholat di Masjid Al-Aqsa. Kami terutama mengimbau penduduk kota tua terus berdoa di dalam masjid untuk merusak Yudaisasi Israel di tepi barat yang menduduki, kata dia. Pada Ahad ini Israel memulai karantina wilayah COVID-19 ketiganya dalam upaya mengekang wabah COVID-19. Karantina wilayah dapat diperpanjang jika diperlukan. Statistik resmi terbaru menyebutkan Israel telah mencatat 428.510 kasus COVID-19 selain 3.356 yang harus tiada.